Halo semua, saya Guntur Sulaksono, narator pengisi suara audiobook. Berawal dari sebuah artikel yang menyatakan betapa rendahnya minat baca di Indonesia, maka saya membangun sebuah channel yang khusus mempersembahkan buku audio berbahasa Indonesia. Harapan saya agar kita semua mendapatkan kemudahan dalam hal belajar serta meningkatkan ilmu pengetahuan. Selamat mendengarkan. Manipulasi gen dan etika. Menjaga batas dalam teknologi pengeditan gen. Kemajuan teknologi genetika memungkinkan manusia untuk memahami dan mengubah kode kehidupan yang ada dalam DNA. Salah satu terobosan besar di bidang ini adalah teknologi pengeditan gen, terutama teknik CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat, yang memungkinkan ilmuwan untuk memodifikasi DNA dengan presisi yang sangat tinggi. Dalam buku The Gene: An Intimate History, Siddhartha Mukherjee menyoroti bahwa manipulasi genetik menghadirkan peluang besar, tetapi juga membawa konsekuensi etika yang mendalam. Artikel ini akan membahas bagaimana manipulasi genetik memengaruhi kehidupan manusia, peluang dan risiko yang dibawa teknologi seperti CRISPR, serta pertimbangan etika yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. Pembahasan pertama, teknologi pengeditan gen. Apa itu CRISPR? CRISPR, Cas9, adalah teknologi yang memungkinkan ilmuwan untuk mengedit gen dengan cara yang presisi dan cepat. Pada dasarnya, teknologi ini bekerja seperti gunting molekuler yang memotong DNA pada titik tertentu, memungkinkan ilmuwan untuk menambah, menghapus, atau mengganti bagian dari urutan DNA. Teknik ini pertama kali ditemukan pada bakteri yang menggunakan CRISPR sebagai mekanisme pertahanan melawan virus. Kemajuan ini memberikan kemungkinan baru dalam pengobatan dan pertanian. Di bidang kedokteran, CRISPR menawarkan potensi untuk mengatasi berbagai penyakit genetik seperti fibrosis kristik, anemia sel sabit, dan beberapa jenis kanker. Di bidang pertanian, CRISPR memungkinkan pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap hama atau cuaca ekstrim, meningkatkan ketahanan pangan global. Contoh aplikasi CRISPR. Contoh pertama, pengobatan genetik. Misalnya, ilmuwan telah menguji penggunaan CRISPR untuk mengedit gen yang menyebabkan anemia sel sabit, sebuah penyakit genetik yang mengakibatkan deformasi sel darah merah. Dengan mengedit gen ini, pasien dapat memiliki sel darah yang berfungsi lebih baik, yang berpotensi mengurangi gejala atau bahkan menyembuhkan penyakit. Contoh kedua, pangan dan pertanian. CRISPR digunakan untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang lebih baik, seperti tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit atau memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Ini dapat membantu mengatasi tantangan pangan di berbagai negara. Pembahasan kedua, peluang besar, potensi keuntungan manipulasi genetik. Pengeditan gen menawarkan beberapa potensi keuntungan yang dapat membawa perubahan positif bagi umat manusia. Pengobatan penyakit genetik. Salah satu potensi terbesar dari teknologi pengeditan gen adalah pengobatan penyakit genetik. Penyakit-penyakit seperti fibrosis kristik, Huntington, dan Duchenne muscular dystrophy adalah contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen tunggal. Dengan CRISPR, ilmuwan dapat langsung memperbaiki mutasi pada gen penyebab penyakit ini, memberikan harapan baru bagi pasien yang sebelumnya dianggap tidak memiliki pengobatan. Pengobatan kanker.
Teknologi pengeditan gen juga menjanjikan kemajuan dalam penelitian dan pengobatan kanker. Dengan mengedit DNA sel kanker, ilmuwan dapat mengembangkan perawatan yang lebih efektif dan personal, yang ditargetkan pada mutasi spesifik dalam sel-sel kanker pasien. Pendekatan ini membantu mengurangi efek samping dari pengobatan tradisional, seperti kemoterapi, dan meningkatkan peluang kesembuhan. Pertanian dan ketahanan pangan. Di bidang pertanian, manipulasi genetik memungkinkan penciptaan tanaman yang lebih kuat, yang dapat bertahan di lingkungan yang ekstrim dan lebih tahan terhadap serangan hama. Ini tidak hanya membantu meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi kebutuhan akan pestisida dan bahan kimia lainnya. Hal ini dapat mendukung ketahanan pangan global dan membantu negara-negara yang menghadapi tantangan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pembahasan ketiga, tantangan etika dalam pengeditan gen, desain genetik dan masa depan manusia. Meski manfaatnya besar, manipulasi genetik menimbulkan berbagai tantangan etika yang perlu diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Desain bayi, mengubah gen untuk memilih sifat. Salah satu kontroversi terbesar dalam pengeditan gen adalah penggunaan teknologi ini untuk menciptakan desain bayi, yaitu anak-anak yang genetiknya telah diubah untuk memiliki karakteristik yang diinginkan. Misalnya, orang tua mungkin ingin menggunakan teknologi ini untuk memastikan anak mereka memiliki sifat-sifat tertentu, seperti kecerdasan tinggi, warna mata tertentu, atau kekuatan fisik yang lebih besar. Sementara beberapa orang melihat ini sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup, yang lain merasa ini mengarah pada manipulasi yang tidak etis. Desain genetik dapat menyebabkan ketidakadilan sosial jika hanya kalangan tertentu yang memiliki akses terhadap teknologi ini, menciptakan masyarakat yang terbagi antara mereka yang ditingkatkan dan mereka yang tidak. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar dan bahkan memicu diskriminasi berbasis genetik. Dampak yang tidak terduga dan risiko kesehatan. Teknologi CRISPR dan pengeditan gen secara umum masih relatif baru dan resikonya belum sepenuhnya dipahami. Mengubah DNA manusia dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga, terutama jika perubahan tersebut memengaruhi gen yang memiliki banyak fungsi di tubuh. Misalnya, pengeditan gen yang dimaksudkan untuk memperbaiki satu masalah dapat menyebabkan masalah lain yang tidak diinginkan, atau bahkan dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Risiko ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai seberapa jauh kita harus melangkah dalam menggunakan teknologi ini. Privasi dan kepemilikan data genetik. Ketika informasi genetik seseorang tersedia, data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, perusahaan asuransi atau perusahaan perekrutan mungkin dapat mengakses informasi genetik untuk menentukan premi atau keputusan perekrutan. Situasi ini bisa mengarah pada diskriminasi genetik. Untuk mengatasi risiko ini, peraturan ketat diperlukan agar data genetik seseorang tetap privat dan tidak disalahgunakan. Pembahasan keempat, aturan dan regulasi dalam pengeditan genetik. Berbagai negara memiliki aturan yang berbeda dalam penggunaan teknologi pengeditan gen. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa membatasi penggunaan CRISPR pada embrio manusia untuk menghindari pembuatan desain bayi. Di negara-negara ini, penelitian pada sel manusia dewasa untuk pengobatan penyakit tertentu diperbolehkan tetapi sangat diatur. Lembaga internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mendukung regulasi yang ketat untuk pengeditan gen pada manusia.
WHO berpendapat bahwa harus ada standar etika dan regulasi global untuk memastikan teknologi ini digunakan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Pembahasan kelima, mengelola masa depan manipulasi genetik, peran etika dan masyarakat. Seiring perkembangan teknologi pengeditan gen, penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam diskusi etika yang terkait. Pengambilan keputusan tentang bagaimana dan kapan teknologi ini boleh digunakan tidak hanya bergantung pada ilmuwan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa langkah penting yang dapat diambil meliputi pendidikan dan pemahaman publik. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang baik tentang teknologi pengeditan gen dan potensinya, sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana. Pembentukan komisi etik. Para ahli dan pembuat kebijakan harus mendirikan komisi etik yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memantau penggunaan teknologi ini. Pengaturan hukum yang jelas. Pemerintah harus menetapkan peraturan hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi pengeditan gen. Kesimpulannya adalah, pengeditan gen adalah salah satu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan modern, membawa potensi besar untuk mengatasi penyakit genetik dan meningkatkan ketahanan pangan. Namun, potensi ini juga disertai dengan resiko etika yang kompleks. Manipulasi genetik, terutama pada manusia, dapat berdampak pada masa depan manusia secara keseluruhan dan mengarah pada isu-isu yang sangat serius seperti desain bayi dan diskriminasi genetik. Untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijaksana, dibutuhkan peraturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana di masa depan tantangan terbesar kita adalah menemukan keseimbangan antara manfaat luar biasa dari manipulasi genetik dan etika serta tanggung jawab yang diperlukan untuk menggunakannya secara aman dan adil. Terima kasih dan bersambung ke bagian selanjutnya.